Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak semangat? Lagi mikirin hutang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang muda tinggal sendiri, yang paling sepuh dan yang paling muda. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus kayak Haji Hashim Hashim Thayyib. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan hidupnya, dan kita semua yang hadir bisa mencapai usia beliau. Saya belum tentu, usia saya masih 32 tahun. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, betul nggih? Kayak Haji Muhammad Taufik, betul nggih? Dan yang saya banggakan adik-adik, para santriwan, santriwati dan seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan salam dari Abah kami, Yai Ghafur. Seharusnya beliau yang hadir di tengah-tengah kita semua, namun karena beliau gerah sehingga beliau tidak bisa hadir. Tadi ba'da maghrib saya dipanggil untuk membadali beliau. Sebenarnya saya sungkan, Bu. Saya sejak 2019 sering diminta badali Abah. Saya ini menantunya Yai Ghafur. Oh, mantunya katanya. Bisik-bisik. Bukan mantunya sampean. Saya mantunya Yai Ghafur, satu-satunya yang bukan orang Jawa. Jadi saya menantu Yai Ghafur nikah 2018. 2019 sering diminta badali ngaji. Padahal saya bukan penceramah.
Saya bilang ke Abah, "Bah, saya itu bukan orang Jawa, tidak bisa bahasa Jawi. Monggo yang lain mawon." Apa kata beliau? "Gak apa-apa, insya Allah orang pun ngerti bahasa Indonesia. Kecuali bahasa isyarat." Jenengan ngerti apa buatan? Kalau nonton sinetron ngerti. Kalau ngaji gak paham. Terus kok bisa jadi mantunya Ghafur, saya juga gak tahu. Saya bukan alumni Derajat, tidak pernah mondok di Sunan Derajat. Saya mondoknya di Jawa Barat, terus pernah di Mekah. Tapi kalau di total saya mondok juga gak lama. Hanya sekitar 16 tahun. Jadi lebih lama sampean di rumahnya masing-masing ngeloni suaminya. Betul Bu ya? Saya sejak kecil di rumah kami ada pesantren. Jadi di tempat saya di Kalimantan, saya orang Kalimantan aslinya, itu ada pesantren salaf. Di rumah saya berdiri pesantren sejak tahun 84. Karena orang tua saya punya darah Madura, ngaji kitabnya ngelogatnya pakai bahasa Madura. Alhamdulillah tining stajana poci lillahi panikai kagungi Allah. Begitu ngajinya. Sejak tahun 84 santri kami pun tidak banyak. Lebih banyak sampean bersama seluruh duriyahnya Nabi Adam. Santri kami di Kalbar itu hanya sekitar 1.500. Jauh lebih sedikit dibandingkan santrinya Yai Ghafur. Kalau Yai Ghafur santrinya sekarang 16.000. Santri saya di Kalbar baru 1.500. Saya doakan sampean anaknya 1.500. Gak mau. Mohon. Jadi saya mohon izin, boleh ya saya pakai bahasa Indonesia? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Sejak kecil saya belajar kitab, kemudian belajar Quran. Kebetulan hafal Quran. Tadi saya mendengar di sini banyak juga adik-adik yang hafal Quran. Keluarga kami keluarga Quran. Saya punya 12 saudara. Dari 2 ibu, 1 bapak. Karena kiai hobinya kawin biasanya. Gak tahu kalau kiai yang di sini. Jadi istri abah saya itu 2, ibu saya 2, saudaranya 12. Allah berikan karunia, kesempatan, berikan rahmat, semuanya hafal Quran. Nanti saya akan cerita bagaimana kok bisa putra-putrinya beliau hafal Quran. Boleh nggak Bu ya? Boleh ya. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, jenengan ngundangnya Yai Ghafur. Sudah inden berbulan-bulan, tapi yang datang bukan Pak Kiai, tapi pebisnis. Saya pebisnis Bu, walaupun saya backgroundnya penghafal Quran, pesantren salaf, tetapi keseharian saya hari ini di pondok, di Sunan Derajat, walaupun ngajar kitab tapi tidak banyak, saya itu yang mengelola perekonomian pesantren. Jadi saya pebisnis. Kenapa kok pebisnis? Kebetulan saya kuliahnya jurusan ekonomi. Jadi hafidh Quran tapi kuliahnya ekonomi. S1, S2 saya ekonomi. Mungkin jenengan nanya, di mana S1-nya Gus? Saya S1-nya di Bogor. S2-nya di Universitas Indonesia. S3-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi jebolan Surabaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih semangat? Ini sudah jam 10:30. Saya kalau ceramah nawarin mau ngaji beneran atau ngaji campur lucu-lucu. Kalau ngaji beneran saya bawa handphone, saya bawa bisa buka kitab di situ. Tapi nggak ada lucunya, ngaji beneran ngantuk. Kalau mau ceramah, ya ceramah ada guyonnya sedikit. Tapi kalau lucu-lucuan saja, gak usah ceramah, jadi stand up komedi.
Milih yang keberapa? Kedua, ya. Sepakat? Sepakat enggak pulang? Jangan ditinggal saya ya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru tahu acaranya di sini. Ternyata acaranya Isra Mi'raj dengan haul. Karena Abah itu setiap nyuruh menggantikan pengajian beliau, beliau tidak pernah meminta saya untuk menyampaikan sesuatu yang khusus dan tidak pernah menyampaikan acaranya apa. Kalau saya tanya, "Bah, acara nopo?" "Mboh, lali aku." Jadi sering saya menggantikan kemarin malam di Probolinggo. Saya tanya, "Bah, acara nopo?" "Kawinan kayaknya." Ternyata acara haul di salah satu pondok pesantren. Malam sebelumnya di daerah Sidoarjo. Apa yang banyak produksi kulit itu? Daerah apa? Tanggulangin. Acara nopo, Bah? Haul kayaknya. Ternyata sampai sana ulang tahun desa. Jadi sering diprank saya tuh. Pertama kali jadi menantu minggu pertama, karena saya menikah hari Jumat, seminggu berikutnya saya dipanggil Abah untuk khutbah di masjid pondok, Masjid Jela itu. Sampai khutbah, aku wes tua. Gebah, saya mau pergi kata Abah. Akhirnya karena mendengar Abah mau pergi, saya semangat. Wah, oke nih. Saya khutbah. Ternyata baru assalamualaikum beliau tuh ada di bawah. Nah, itu cara Yai Ghafur mengetes menantunya. Jadi kalau sampean punya menantu, tes model begitu, Bu. Kalau enggak panas dingin menantu sampean. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati Isra Mi'raj, setiap tahun diperingati di setiap masjid, di setiap musalla, di setiap pesantren, di setiap RT RW dan seterusnya. Tapi pertanyaannya sekarang, kita sudah tahu perintahnya sholat, tapi kadang-kadang kita masih ngentengi sholat. Beberapa hari yang lalu ada tamu ke rumah, sudah sepuh sekitar 80 tahun usianya. Ketemu dengan Abah, "Yai ngapunten, kemarin malam saya Mi'raj Yai," katanya. Ditanya sama Abah, "Mi'raj nang di sampean?" "Saya Mi'raj ke langit, dibawa sama malaikat Jibril." Langsung ketika mendengar saat itu, "Kafir!" Nah, langsung sama Abah, "Kafir sampean. Mi'raj ngandani setan." Nah, itu bahasanya Abah. Gak usah ngawang-ngawang, mi'rajnya orang beriman itu adalah sholat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kalau sholatnya belum khusyuk berarti belum mi'raj. Orang sholat biasanya seringnya mengingat sesuatu, wakadha. Betul ya? Ketika sampean sholat, Allahu Akbar, kemudian gerimis. Bajuku, masakanku, anakku nangis, gitu ya. Lagi sholat di masjid, imamnya nggak enak, kok ngene, kok jadi imam gitu ya. Betul apa enggak? Lagi baca tahlil kok ngene gitu ya. Jadi paling hebat itu berkomentar, betul? Dan yang paling aneh, orang itu selalu mengingat sesuatu ketika sholat. Padahal perintahnya wa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu dirikanlah sholat untuk mengingatku kata Allah. Tapi ternyata bukan mengingat Allah, tapi ingat apa, Bu? Yang lain. Allahu Akbar, di depan ada yang pakai baju Real Madrid. Oh iya, Real Madrid kemarin menang itu lawan Liverpool itu. Allahu Akbar, di depan ada yang pakai baju Jokowi. Oh iya, presidenku itu. Betul kan? Kenapa kok begitu? Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengijazahkan amalan. Tadi sesuai janji saya. Ini tirakatnya orang tua kami di Kalimantan sana. Di dalam Al-Quran ada satu ayat,
Kalau jenengan faham maknanya, pernah baca tafsirnya, insya Allah mudeng. Kalau enggak mudeng ya enggak apa-apa. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Enak ya suara saya? Kalau mau enak, ayo ikut saya ke Sunan Derajat. Ada 3 amalan yang kemudian sampean tidak akan pernah bangkrut dunia akhirat. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang banyak yang senantiasa membaca kitab Allah. Di sini kan banyak adik-adik yang menghafal Al-Quran. Yang pertama berarti baca apa? Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mengeluarkan atau menginfakkan dari apa yang telah kami berikan berupa rizki kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara tampak. 3 amalan ini yarjuna tijaratan lan tabur, disebut amalan orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah bangkrut. Sampean ingin punya bisnis enggak? Ingin kaya enggak? Yai Gofur itu terkenal kaya raya. Terkenal kaya, temenan nih. Kalau saya enggak terkenal kaya, wong saya baru kaya kok. Baru kaya. Saya tak ceritanya. Ketika saya jadi mantunya Yai Gofur hari Jumat, hari Sabtu saya dipanggil di rumah sebelah utara. Abah itu bilangnya gini, bojone Betty kene. Nama istri saya itu Betty panggilannya. Bojone Betty kene. Abah sampai hari ini nama saya kayaknya lupa, nggak pernah manggil Anas, manggilnya bojone Betty. Kene, geba, nopo bah. Sampean noto uyah, garam itu ditoto. Itu pabrik sudah mau tutup. Tata. Karena saya mendengar kalau pabriknya sudah mau tutup, saya tanya beliau, bah, modalnya kira-kira dari mana? Apa jawaban beliau? Otakmu itu modalmu. Afala ta'qilun. Jadi dokter jangan pelangak pelunguk. Nah. Itu 2018. Jadi dokter jangan pelangak pelunguk. Padahal Bu ya, saya ketika menikahi putrinya Yai Gofur sudah doktor dan waktu itu saya dekan di Bogor. Bukan pengangguran saya. Kata Abah, jadi dokter jangan pelangak pelunguk. Mantap. Sampean kira-kira kalau jadi mantunya Yai Gofur digitukan bertahan apa pulang? Mulai sampean. Kabur. Tapi saya dengan semangat juang karena saya punya terah Madura, berani saya. Abah mengucapkan afala ta'qilun pasti ada maksudnya. Akhirnya saya mulai nata garam yang awalnya produksinya hanya 5 kilo sehari. Karyawannya hanya 5 orang. Mesinnya rusak semua, pelan-pelan saya perbaiki. Karena memang saya jurusannya ekonomi, S3-nya. Saya perbaiki SDM-nya, bikin SOP-nya, bikin job desk-nya. Mesinnya pelan-pelan kita beli, kita perbaiki. Harganya kita tentukan dengan baik supaya bersaing di pasar. Akhirnya pelan-pelan produk saya itu mulai bagus. Hari ini tahu berapa produksinya? Hari ini produksinya 50 ton per hari. Sekarang kalilah sekilo 6.000. Berapa duit saya sehari? 6.000 kali 50 ton. Nah itulah duit saya sehari. Berarti lebih kaya saya dibanding sampean. Yang kedua, ini saya memotivasi bukan dalam rangka takabur, tidak. Memotivasi sampean. Yang kedua, saya waktu itu dapat sumbangan dari Bank Indonesia karena saya beberapa dekat dengan pegawai BI. Dapat sumbangan 1 miliar, kurang lebih 1 miliar. Untuk pembangunan distribution center. Distribution center itu Bu, kayak gudang.
Luasnya 500 meter persegi sama parkir. Saya lapor ke Abah, bah niki wonten sumbangan 500 meter persegi untuk gudang. Apa kata beliau? Ngapain bangun sebegitu kecilnya? Kok nggak bangun seluas-luasnya? Bangun sama tokonya, jangan gudangnya aja tapi sama tokonya. Tuh bangun di timur makam, kata Abah. Ternyata setelah kita cek tanahnya itu nanjak begini. Jadi harus kita kerok pakai bego tanahnya. Kita kerok pakai bego, pinggir-pinggirnya kasih pelengsengan. Ternyata uang 1M 900 sekian itu, kurang lebih 1 miliar atau 900 lebih, itu habis untuk bikin pelengsengan, habis untuk ngeruk. Sehingga bangunan itu murni duit kita dan cari betul-betul. Bagaimana jadinya? Bangunan jadi 3 lantai, luasnya kurang lebih 3.000 meter. Habisnya 12 miliar. Waktu itu. Ketika bangunan selesai, Abah bilang, itu nanti banyak pengunjungnya itu. Padahal masyarakat sering bilang ke saya, Gus, jenengan bangun sebegitu besarnya untuk apa? Siapa yang mau beli di situ katanya. Tapi apa yang terjadi? Yai Ghafur itu kan wali juga. Apa yang terjadi? Ketika opening tanggal 18 April di tahun 2022 kemarin, apa yang terjadi? Hari pertama omsetnya 500 juta sehari. Saya sampai nggak percaya tuh, nanya sama kan temenan tak? Iya. Pengunjungnya itu 1.500, 2.000, bahkan hari ini rata itu paling sedikit 3.000 orang sehari. Di mana posisinya? Di timur makamnya Sunan Derajat. Kalau sampean ke Sunan Derajat ziarah, tinggal noleh ke kiri. Twing! Ada tulisan di situ, Toserba Sunan Derajat, restoran Sunan Derajat. Mampir, kalau nggak mampir kualat sampean. Wah, promosi katanya. Kenapa saya sebut begitu? Apa tirakannya tadi? Yang pertama, baca Quran. Pegawai saya setiap pagi itu kami wajibkan duha. Ba'da duha harus baca waqiah. Baca waqiahnya jangan pakai ilmu batin. Sampean kalau disuruh ngaji waqiah kadzibah wafiah, ya gitu ya. Yang jelas suaranya bagus atau tidak, yang penting tajwidnya jelas. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Lagu apapun boleh, terserah. Gus bisanya lagu Jawa saya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Boleh? Kenapa emang? Haram dah. Yang enggak boleh lagu dangdut, nanti ingat artisnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Goyang nanti orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tahu sampai lagu apa itu? Tahu tuh. Jangan nanti yang ada makmumnya ketawa. Gus, kan ada dalilnya, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Iyo, itu hadisnya maudhu. Dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Kita cek sekarang Bu ya. Hijaz, Soba, baik dari Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Rosika, Jiharka. Itu enggak semua lagu Arab. Sekarang kita cek lagu Sika. Sika, ada Sika Iroki, ada Sika Turki. Lala dida dida itu Sika Turki. Turki itu di Arab, bukan.
Berarti boleh dong lagu Indonesia, boleh aja terserah sampean, tapi yang tidak merusak tajwid. Tapi kalau kemudian secara tata krama itu merusak tajwid dan menyebabkan orang jadi guyon, nggak boleh. Lagu dangdut berarti nggak boleh, karena tajwidnya nggak pas. Orang jadi lucu, nggak bisa. Tapi lagu Jawa, orang yang dulu-dulu, saya yakin pakai lagu Jawa itu. Orang Sumatera pakai lagu Melayu. Orang Melayu itu kalau di Arab disebut lagu Hijazi. Pernah nggak dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng deng deng. Itu lagu Hijaz itu. Kalau di Mekah disebut Hijazi, tanah Hijaz. Orang menyebutnya kadang-kadang Makkawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya ingin menyampaikan karena nanti dekat Ramadan, kalau baca Quran Bu ada tekniknya, ada caranya. Di dalam kitab ada satu kitab tipis namanya Hidayatul Mustafid. Kitab tajwid itu. Ada tempo cara baca Quran. Tempo yang paling cepat itu namanya hadar. Itu yang paling cepat. Untuk apa? Jenengan untuk khotaman Quran, taraweh. Tapi ada ketentuannya. Tidak boleh menyalahi tajwidnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harus jelas hurufnya, kalimatnya, ayat-ayatnya jelas. Gak boleh dikulum-kulum. Sekarang kita banyak menemukan di musolah-musolah, di masjid-masjid, di rumah-rumah, ngejar cepat yang kedengaran ujungnya aja. Bolin. Hati-hati dibakar sampean di neraka. Apa yang dibaca? Boleh cepat, boleh. Karena ada sahabat Nabi kalau lambat juga hilang dia. Harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Dengung-dengungnya tampak, hurufnya jelas, enak orang mendengarnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bukan kula untuk sampean madhab baru berarti sampean itu. Nyasar nangti-nangti. Bu, kalau di pondok saya tidak boleh belajar qiraat sebelum dia hafal Quran. Qiraatus sab'ah itu loh. Jadi sampean belajar yang begitu. Sekarang yang cepat itu yang paling cepat. Untuk khotaman, taraweh. Tapi untuk sehari-hari jangan terlalu cepat. Ambil tempo yang tadwir. Untuk tadarusan di rumah bareng-bareng dengan putra-putrinya. Termasuk anak-anak, adik-adik yang menghafal Quran. Pakai tempo sedang, jangan cepat. Kalau tempo menghafalnya cepat, dibawa lambat, hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ayo Dek, teruskan anaknya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kan bisa. Ayo kakek, terusin kek. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nikmat rasanya Bu. Nanti kalau ada keluarga yang paham tafsir, dijelaskan tafsir. Saya sama istri saya begitu. Karena ngasih tahu pasangan itu paling nikmat kalau ngaji. Kalau di luar ngaji, cewek itu laki-laki baru 1 sampai udah 10. Betul kan? Ya. Nanti tadarusan begitu Bu ya. Mau ya? Sampean kalau baca Quran enak, itu yang kemudian nanti bacaan kita menjadi wajilat qulubuhum. Tidak hanya bergetar hati mereka, tapi juga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Makanya kalau anak sampean bagus suaranya, belajar qiraah. Yang berikutnya apa? Tempo untuk qiraah, mujawwad tuh. Kalau yang ini yang suaranya bakat. Kalau enggak bakat suaranya jangan. Cara ngetes suara bakat atau tidak, suruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakat dia berarti. Tapi kalau suruh adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak bakat. Suruh turu aja. Makanya melatih itu adzan subuh. Saya di pondok dulu paling suka adzan subuh karena melatih suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan semangat yang mau sholat. Tapi kalau adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mau ke masjid juga kok ngene cah. Makanya muadzin itu disunnahkan yang suaranya bagus, yang lantang. Makanya disebut muadzin, tukang panggil orang. Ngerti? Kalau suara anak sampean bagus, suruh belajar qiraah. Karena sekarang Bu ya, saya ngisi acara ratusan kali ngisi pengajian. Yang paling sulit cari itu qori'nya. Sulitnya luar biasa. Kalau qori abal-abal banyak. Asal qori banyak. Tapi yang bagus sulit. Karena di kampung 1001. Karena apalagi sekarang banyak orang yang gak minat belajar itu. Capek katanya. Padahal nikmat. Orang belajar qiraah itu menyehatkan tubuh. Gimana gak sehat wong teriak. Kalau teriak itu ngangkat semua organ tubuhnya. Gerak semua. Lebih capek. Berkeringat. Iya. Wong semuanya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu aja udah beda dengan ngobrol. Kalau suara ngobrol, halo. Kalau ngaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kalau ngaji, orang-orang gak percaya itu suara saya. Beda kok dengan ngomongnya, ya beda kalau ngaji. Tapi gak boleh dibuat-buat.
A'udzu billahi min Kak seriosa. Bismillah. Itu seriosa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak. Enak apa enggak? Enak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Enak. Karena belajar. Kalau nggak belajar, dengerin di kaset. Wah niru, pernah dengar di YouTube. Diundang orang, mic-nya pun megangnya khusus. Wah mulai sering saya tuh nemu kori yang kayak gitu. Di mana kau belajar? Di YouTube katanya. Bapakmu. Gak boleh belajar di YouTube. Cari guru yang benar. Karena dia belajar di YouTube. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Yang gak ngerti. Allah saking gobloknya sampean. Nah itu banyak sekarang. Karena produk YouTube. Saya pernah nanya itu. Sampean belajar di mana? Di YouTube. Itu sampean baca asro dibaca asre kenapa? Gak tahu katanya. Padahal itu ada kaidahnya. Kalau dibaca asro itu namanya tahqiq. Kalau dibaca asre namanya imalah. Kalau dibaca asre namanya taklil. Siapa yang baca tahqiq? Salah satunya Hafaz. Siapa yang baca imalah? Salah satunya Khalaf. Siapa yang membaca taklil? Salah satunya Warosh. Itu ada semuanya. Bukan main baca. Kemarin baru-baru acara Isra Mi'raj. Qori'nya pakai qiraat sab'ah juga. Aqimis sholata liduduki syamsi ila ghasatil. Nah gitu-gitu. Sama. Saya tanya kenapa kamu baca solo? Gak tahu katanya. Padahal itu ada kaidahnya. Yang membaca aqimis sholata salah satunya Warosh, riwayat Warosh. Apa kaidahnya? Itu namanya taglid lam. Kenapa ditaglidkan lamnya? Karena jatuh setelah shad. Itu kaidahnya. Kalau Hafaz bacanya aqimis sholata. Itu belajar qiraat. Makanya jangan belajar di YouTube. Sekarang kan banyak ustadz belajar di YouTube sudah jadi ustadz. Padahal kita pondok belasan tahun aja nggak berani. Belajar di YouTube sudah jadi ustadz gadungan. Ada merconnya mengalahkan suara saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, rajin-rajin baca Quran. Ibu kalau baca Quran, kalau keluarga kami itu satu hari 1 juz. Berapa Bu? Kok pura-pura nggak tahu sampean? Berapa? 1 juz. Mau ya mulai besok ya. Jangan nunggu Ramadan tiap hari. Karena orang yang dawam baca Quran nanti bisa menjadi mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Jadi Quran itu menjadi nasihat. Karena Quran itu memang diturunkan untuk itu. Paham? Yang kedua bisa jadi syifa. Kalau sampean sering galau, gak punya duit galau, baca Quran. Baca. Temenan bacanya. Jangan asal baca. Giliran nyanyi sampean senang. Kau nyanyi. Judi Roma Irama. Nyanyi India pun. Tuje dekato ye jana sana. Wah, semangat. Giliran suruh ngaji, geremeng-geremeng. Baca. Baca Ibu ya. Man qara'a harfan
min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu falahu asyru amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Paham? Sampean berarti kalau baca Quran satu huruf dapat berapa? 10. Berapa? Tapi jangan dihitung. Allah itu pasti apa yang jenengan minta pasti diberi. Habis baca Quran minta apapun diberi. Perasannya Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah apa? Kata Yai Ghafur dan ijazahnya abah saya juga, guru-guru saya, dawamkan ba'da sholat 11 kali baca Fatihah. Temenan ini berapa? Setiap habis. Kalau sampean ingin jadi orang keramat, doanya mantap, apa yang diminta cepat, 1000 sehari. Kok senyum? Berapa? 1000. Fatihah ini ajaib, apapun yang jenengan minta diijabah, temenan. Tapi harus dawam, jangan kadang-kadang. 1000. Kalau ada anaknya nakal, nah ini ijazahnya Ekofur ini. Kalau ada anaknya nakal, cari bajunya, kalau perlu celana dalamnya, sempaknya yang nempel langsung ke kulitnya, dipegang pakaiannya itu, dibaca 49 kali. Dengan niat khusus, ya Allah mudah-mudahan anakku ini waras. Ya Allah mudah-mudahan anakku ini, terserah sampean. Berapa? 49. Dawamnya berapa tadi habis sholat? 11. Boro-boro baca Fatihah. Baru istighfar aja udah kabur sampean. Imamnya baru astaghfirullahaladzim kesuwen. Astaghfirullah. Baca. Ada 2 selain Fatihah, nariyah bu. Salawat nariyah 11 ba'da sholat. 1000 setiap hari. Ini kalau jenengan dawam, temenan, kaya temenan sampean. Saya sering kadang-kadang tuh kaget. Kagetnya apa? Kemarin bulan Desember itu saya beli sarung BHS nilainya 3,5 miliar. Berapa nilainya? Bukan untuk dipakai tapi dijual. Kata anak-anak, Gus jenengan beli sebegitu banyak, siapa yang mau beli? Saya bilang ke mereka, sampean baca salat nariyah tiap hari. Pegang tuh BHS. Niat satu, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan orang terketuk hatinya untuk beli sarung ini. Ternyata bulan Januari kemarin semuanya habis. Dibeli orang mana? Orang Sulawesi. Mereka sekali beli diborong semua. Sampai anak-anak tuh kaget, kok iso ya? Ya bisa wong yang punya Allah semua. Bukan Anas Al-Hibni yang punya, Allah yang punya. Datang-datang. Temenan itu. Contoh lagi di Garam. Saya tidak pernah promosi, gak pernah kemana-mana. Tiba-tiba datang ke tempat saya dari perusahaan terkenal, Garuda Food. Siapa yang gak tahu Garuda Food? Produknya, kacang Garuda, macam-macam. Itu beli garamnya di saya bu. Sampai orang nanya, kok bisa Gus dengan dapat customer Garuda Food? Allah yang ngirim. Kenapa? Karena tiap pagi karyawan saya sebelum kerja setelah baca waqiah, baca sholawat nariyah. Sampean percaya sholat nariyah apa enggak? Kalau enggak percaya bukan NU sampean berarti. Temenan, percaya apa enggak? Hafal apa? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab ila akhirih ya. Saya kemarin ingin membuktikan kemandian sholawat nariyah. Ini bukan ujub tapi supaya jenengan semangat. Di beberapa hari yang lalu saya dapat undangan di Makassar. Undangan di Makassar itu selesainya sore. Dan saya harus ke Bandung. Di Bandung acaranya
pagi besoknya. Kalau saya naik pesawat, saya harus transit Surabaya atau transit Jakarta 7 jam. Akhirnya saya milih naik darat bawa mobil dari Surabaya ke Bandung. Saya naik pesawat malam dari Makassar sampai di Juanda itu sekitar jam 8 malam. Bawa mobil ke Surabaya, ke Bandung. Sampai di Bandung jam 7 pagi acara sama Pak Jokowi. Acara di Bandung selesainya sekitar zuhur. Setelah zuhur saya sempat menginap, paginya masih sempat ziarah ke beberapa makom, sudah itu saya pulang. Perjalanan normal dari Bandung ke Lamongan itu 12 jam. Dan saya habis Isya ada pengajian di Mojokerto. Akhirnya saya bilang ke sopir saya, semampunya sampean fullin gasnya kalau bisa. Kata Gus gak berani, fullin aja gak apa-apa. Oh gitu ya? Oh bawa mobil tuh susah. Gak berani Gus, ya sudah terserah sampean mau lari berapa. Akhirnya kadang 100, 120, 130. Sambil mobil itu jalan, saya hanya baca satu, sholawat nariyah. Niatnya satu, ya Allah sampaikan mobil saya ini di rumah jam 6. Seharusnya secara teorinya nyampe jam 9. Saya bilang ke sopir saya, nanti jam 4 sore kita sudah keluar tol Mojokerto, situ tuh. Jadi jam 6 kita sudah sampai di rumah. Gak mungkin Gus, wong jam 2 itu masih di Semarang. Jam 2 masih di Semarang. Yang saya dawamkan hanya nariyah, gak berhenti-berhenti saya baca itu. Ya Allah, sampaikan jam 6. Jam 6 tepat saya nyampe di rumah. Sampai kata istri saya, bisa ya nyampe begini? Ya bisa, Allah yang punya. Tapi harus yakin, kalau gak yakin sampai gak iso. Tapi jangan salahkan saya kalau gak mandi, berarti niatnya kurang mandi sampean. Karena amalan yang mandi itu kalau dawam, kalau gak dawam gak bisa. Sampean ngamalin sebegitunya, kalau gak dawam gak bisa. Saya pernah pengajian Bu di daerah Gresik. Baru ngisi, itu mustami ini ada 3 orang lompat-lompat. Kemasukan. Orang itu suruh pulang panas saya katanya. Itu bisa. Sampai begitu. Tapi kalau sampean jarang ngamalin, ada yang kesurupan sampean baca. Pasti diketawa. Allahumma. Paling begitu. Karena sampean gak dawam. Dawam dulu ya. Yakin ya. 2 tadi. Fatihah berapa Bu? 11. Setiap harinya berapa? 1000. Nariyahnya berapa? 11. Setiap ba'da sholat. Setiap dawamnya berapa? 1000. Temenan Bu. Kaya sampai. Kaya dunia, kaya akhirat. Sudah. Ini yang pertama. Baca Quran tadi ya. Yang kedua. Mendirikan sholat. Keluarga kami kalau sholat. Kalau wajib sampean pasti sholat. Gak mungkin enggak. Tambah dengan tahajud dan duha. Amin, mau tahajud apa enggak? Kalau dari wajahnya sih jarang-jarang tahajud. Tahajud. Jangan tahajudnya jarang-jarang. Orang yang ahli tahajud dengan yang jarang tuh beda wajahnya. Bu, ibu mau tahajud enggak? Nabi itu kalau salat tahajud, rakaat pertama itu baca surah Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, baru ruku. Sampean. Tahajud, rakaat pertama Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Kautsar. Rakaat ketiga An-Nas. Rakaat keempat Nun wal qalami wama yasturun. Allahu Akbar. Kalau kami biasanya 1 juz. Tapi karena sampean gak hafal Quran, gak apa-apa, terserah. Mau berapapun. Apapun yang dibaca yang penting Quran. Yang penting dawam. Allah itu mencintai amal itu bukan yang banyak, tapi yang istiqamah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Bu, istiqamah dawam ya. Yang paling dicintai Allah itu yang dawam, bukan yang banyak. Oke? Jenengan banyak tapi setahun sekali, percuma. Bangunkan suaminya. Udah tua gak mau sholat juga gitu. Bangunin.
Kalau adiknya masih kecil, Dek, bangunkan. Jangan dibiarkan, dibiasakan, dipaksa. Karena sebenarnya jam tidur itu yang mengatur orang tuanya. Bisa kok. Saya beberapa bulan lalu dari Turki. Turki itu dengan sini jamnya itu beda 4 jam. Anak saya bawa semua ke sana. Jam Turki dengan jam Indonesia kan beda, berarti jam tidurnya beda. Ketika di Turki saya pakai jam Turki untuk membangunkan mereka. Bisa kok. Ketika pulang pakai jam Indonesia untuk membangunkan mereka. Kalau kita pakai jam Turki contoh. Ketika di Indonesia itu jam 3, di Turki masih jam 11. Kalau kita pakai jam Turki nggak bangun-bangun mereka, tapi bisa. Gimana caranya? Paksa. Sayang sama anak, paksa dia. Jangan, kasihan, capek dia, ya Allah. Keluarga kami itu Bu, kalau tahajud digedor-gedor. Apalagi kalau pulang mondok, nggak tahajud. Wah sama abah mateng itu. Sama abah saya. Mondok kesuwen, alim percuma. Kalau nggak mau tahajud, nah itu. Bahkan abah saya mencirikan orang yang jarang tahajud. Jerawatan kan, jarang tahajud. Gitu. Bukan yang berarti sampean jerawatan jarang tahajud, enggak. Mungkin tapi ya. Halo, nanti malam tahajud ya. Terus doakan saya, mudah-mudahan Gus Anas rezekinya banyak. Gitu. Bukan istrinya banyak. Nah, habis tahajud minta sama Allah. Nih, saya mau kasih tahu. Satu ketika sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu terkenal ahli ilmu, alim. Luar biasa. Kuat hafalan Qur'annya. Tapi satu ketika Sayyidina Ali itu lupa. Ingatannya mulai lemah. Curhat sama Nabi, ya Rasul. Saya ini kok mulai lupa, kenapa ya? Apa amalannya supaya hafalan saya kuat? Ini untuk adik-adik yang menghafal. Apa kata Nabi? Tirulah apa yang dilakukan oleh saudaraku. Saudaraku itu maksudnya Nabi yang lain. Siapa? Anaknya Nabi Ishak, siapa namanya? Halo? Gak tahu ya? Nabi Ishak namanya siapa? Anaknya? Gak tahu. Saya kasih duit. Bawa duit saya. 500.000. Siapa nama anak? Nabi Yakub. Wa Ismaila wa Ishaqa wa Yakub. Nabi Yakub. Kata Nabi, tirulah apa yang dilakukan saudaraku Nabi Yakub. Maksudnya Nabi yang lain. Apa? Ketika putra-putranya Nabi Yakub datang kepada Nabi Yakub. Menyesali kesalahan-kesalahannya karena sudah mencelakakan saudaranya. Siapa? Nabi Yusuf. Kemudian saudaranya minta supaya Nabi Yakub memintakan ampun kepada Allah. Kemudian apa jawaban Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Qala berkata siapa Yakub? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Tuhanku. Dalam tafsir disebut termasuk kata Nabi, kapan itu? Di waktu sepertiga malam atau disebut di akhir malam. Terus apakah lagi kata Nabi? Mintalah di sepertiga malam atau di tengah malam atau di awal malam. Makanya kalau adik-adik yang hafal Quran, yang paling bagus di sepertiga malam atau tengah malam atau awal malam. Itu kata Nabi menjelaskan kepada Sayyidina Ali, bangun ya. Dan habis ini tahajud Bu ya. Insya. Dah temenannya sudah akad sampean. Yang ketiga, berinfak. Saya mau tanya, acara ini sampean ngasih infak berapa? Koret, tahu koret gak? Koret itu bahasa Sunda, bahasa Arabnya bakhil. Kalau sampean ingin hidup mudah, amalkan saja yang sederhana. Kan sampean hafal. Fa amma man a'ta wattaqa. Terus wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Nah, berarti kalau ingin hidup mudah ngapain? Sodaqah. Kalau ingin sulit,
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu. Tuh, kalau sulit amalkanlah bakhil. Memberi jangan nunggu kaya. Memberi jangan nunggu hutangnya lunas. Karena rumus bayar hutang suka memberi. Saya kemarin beberapa malam lalu ceramah di salah satu wisuda tahfidz. Saya ngasih semangat ke teman-teman yang wisuda. Saya ngasih uang, jumlahnya 2.900.000 dari kantong saya. Malamnya ngasih hadiah, ternyata besoknya toserba saya yang di timurnya makam tadi yang saya ceritakan, tahu omsetnya berapa? 290. Sehari kemudian itu. Jadi rumus mendatangkan rizki itu apa? Sodakoh. Saya diundang kemana-mana, termasuk kalau gantikan abah, gak pernah makan isi amplopnya itu. Terus kemana duitnya? Saya setiap dikasih sama yang mengundang, itu uangnya saya simpan, nanti sampai di rumah amplopnya saya berikan ke abah. Gak saya buka sama sekali. Saya berikan ke abah, karena sama abah biasanya uang itu disimpan di berangkas, nanti setiap hari Jumat itu dikeluarkan untuk beli semen, beli pasir, beli besi. Saya pernah nanya, bah kok gak dimakan? Kualat kita kalau makan duit itu. Biarkan jariahnya itu mengalir, kita belikan semen, belikan pasir supaya jariahnya orang itu tetap mengalir. Kalau kita makan jadi kotoran. Terus saya berarti, saya modal sopir, modal bensin, tapi gak rugi. Karena besoknya selalu usaha saya rame. Tadi saya cerita-cerita di mobil. Iya yo, kita gak pernah ngambil amplop rugi berarti. Yo mas, sampean gak rugi mas, kata sopir saya. Lapo? Yo sak mono akeh. Omsetnya sampean, oh iya ya, berarti kalau saya nggak ngambil mungkin nggak sebegitu dapat. Makanya habis ini sampean nyumbang ke pondok ini. Ini mikir-mikir, nyumbang yang terbaik bukan yang terjelek. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba ibu-ibu. Kalau ngasih makanan yang baru dimasak apa yang sudah gak kemakan? Ayo jujur sampean lebih sering yang mana? Itu daripada dibuang mubadzir mumpung belum basi kita kasih sama santri. Ayo betul kan? Barakah palakmu. Jangan suka begitu, cari yang terbaik buat santri itu. Oke? Sudah itu kalau baju di lemari sampean ngasih yang mana? Yang mas baru beli belum dibuka apa yang tidak sedang. Ini kekecilan badanku udah mulai gemuk. Udah ini daripada gak kepake kasihkan. Tuh. Tapi pengen pahala yang banyak. Kenapa kok begitu? Ini ada hubungannya dengan haul. Bu, nanti di kuburan mayit-mayit ketika yang mengantar itu pulang berandai-andai dia. Apa kata si mayit? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berandai-andai dia. Sekiranya engkau mengakhirkan ajalku sebaikan ya Allah. Macam-macam nangis-nangis. Sekiranya engkau mengakhirkan ajalku sebentar saja. Dalam tafsir disebutkan, kembalikanlah hamba ke dunia. Maka aku akan bersedekah, aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang soleh. Kata ulama tafsir, kenapa kok mayit pertama kali menyebut sedekah? Karena sedekah yang paling banyak meringankan siksa kubur. Sampean kalau pelit, medit, dihantemin tuh sama malaikat sampean. Temenan. Digebukin sampai bonyok tuh mulut. Jangan koret. Jangan koret. Saya kalau di rumah, contoh nih, saya selalu kemana-mana bawa uang di kantong. Kalau nanti di rumah itu ada karyawan yang akas, bagus, saya panggil. Sini, kamu bagian apa? Oh saya bagian cleaning service. Sudah berapa lama di sini? Ini nih. Nih. Tuh. Ada yang bagus akas? Nih.
Tapi selalu kantong saya nggak pernah berkurang. Segini-gini aja kantongnya. Sama isinya juga. Ya. Jadi ibu-ibu jangan pelit. Yang terakhir sekali saya minta siapa tadi yang sudah satu jus sama 2 jus siapa? Ada nggak orangnya di sini? Aina. Mana orangnya? Oh di dalam, tidak ada yang di sini. Kalau di sini, seandainya di sini saya mau minta ke depan, minta kasih hadiah maksudnya. Berarti bukan rezekinya. Bukan? Iya. Bukan rezekinya. Atau ibu-ibu ada yang hafal surah Ad-Duha? Hafal? Ayo, ada yang maju ke depan satu orang. Malu? Oh saya kasih duit, ayo sini. Siapa yang berani? Atau adik, ayo ibu, sini ibu. Dia begini, ayo sini. Gak apa-apa bu, anaknya dititip dulu. Saya mau menyampaikan dengan ibu-ibu motivasi. Ayo, sini, mic-nya hidup apa enggak ini? Halo, beda ya. Sini ibu. Ini ibu apa mbak ya? Oh adanya Ustaz Taufik. Ya ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sebentar. Nanti kalau duha ini dibaca di rakaat kedua. Rakaat pertamanya dibaca surah Asy-Syams ya. Wasyamsi wadduhaha ila akhirih. Saya kasih 500.000. Ya. Terima kasih sama-sama. Yang kedua bapak-bapak, siapa yang hafal Al-Insyirah? Monggo. Siapa yang hafal Al-Insyirah? Ke depan. Surah Al-Insyirah. Atau adik-adik? Ngantuk dia. Ayo. Banser. Banser. Itu yang ininya putih itu. Surah Al-Insyirah. Ayo temenan nih. Ayo sini. Ya orang Flores ini. Flores ya? Flores apa Flores? NTT. Orang NTT biasanya suaranya bagus. Nah, ayo. Alam nashrah laka sadrak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, sebentar. Sebelum saya kasih duit. Nabi Musa alaihissalam kalau mau menghadap ke Fir'aun, saking pintarnya itu Fir'aun, Nabi Musa itu berdoa kepada Allah supaya dilapangkan dadanya. Doanya Rabbi syrahli sadri dan seterusnya. Wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga termaktub dalam Quran.
Nabi Musa untuk ke Fir'aun supaya lapang dadanya harus minta kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad tak perlu minta, Allah sudah lapangkan dadanya. Itu yang digambarkan di dalam surah Al-Insyirah. Surah ini dibaca Pak, Bu, setiap hari minimal sekali di waktu pagi. Kami wajibkan karyawan kami itu baca surah ini setiap hari. Baca. Insya Allah hidupnya jenengan tidak akan pernah sempit. Insya Allah apapun kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Dan ketika sulit sampean akan diberikan kesabaran oleh Allah. Dan ketika senang sampean akan menjadi orang yang bersyukur. Apa amalannya? Surah Al-Insyirah. Namanya siapa Mas? Alhamdulillah. Oh, nama lengkapnya? Alhamdulillah bawa. Bukan alhamdulillah kali. Enggak, saya banyak santri juga orang ini tapi orang apa namanya? NTT. Di mana NTT-nya? Di mana? Leolepa. Leolepa. Oh, jauh berarti ya. Nih, 500.000 buat sampean. Buat jajan ya. Jangan buat neraktir cewek ya. Dari saya cukup, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Habis ini sampean tiru, banyak berinfak. Insya Allah hidup sampean akan menjadi lebih mudah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh panjenenganipun saged beto manfaat dan barokah kagem kita sedaya lan saged kita amalaken wonten kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya, kangge kesempurnaan acara wonten dalu punika katutup kanthi wawasan doa ingkang badhe dipun aturaken kalian panjenenganipun Abah Hasyim Thoyib. Namun saderengipun doa kawaos wonten ngriki kawula sebagai pembawa acara awal minggu akhir bila enten lepat kula anggen kula matur kula nyuwun gunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati waliyullah sunan singore sang ajmain. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi barakatil Fatihah wa nas'aluka bi haqqil Fatihah wa nas'aluka bi syafa'atil Fatihah an taghfira dhunubana wa tastura 'uyubana wa tastura karbatana wa taqdiya hawaijana wa taqdiya hawaijana wa taqdiya hawaijana. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farjatahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hadhihi illa qadaytaha wa saddaha. Allahumma afina min jami'il balwa wa albisna libasal 'izzi wat taqwa wa hdina tariqal huda wa sa'mina amalan salihan fi ma tuqaddaru ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi anhum.
Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah.